is hard. Yeah, wanna feel your arms around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya Lur dengan Jakarta Flasher. Bagaimana Lur kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya Lur. Dan alhamdulillah ini kedatangan HP Oppo A74 5G yang 5G, A74 5G. Kondisinya renyek ya. Kacanya pecah parah nih ya Lur. Habis jatuh ketimpa tangga ya Lur. Udah jatuh dari saku pas naik motor kelindes ya, inilah. Habis jatuh ketimpa tangga, sudah jatuh ditimpa tangga ya Lur. Dan alhamdulillah ya, ini datang ke tempat saya minta diganti kaca outer glass ya karena renyek. Dan alhamdulillah ini stok spare partnya sudah ada. Ini termasuk HP kategori terbaru juga ya dari Oppo, karena udah 5G, biasanya udah 5G baru-baru keluar tahun ini. Ini device-nya Oppo dan tipenya A74 5G. Ini langsung saja ya Lur, ini seperti yang lain-lain juga, seperti Oppo A53, A54 ini hampir sama modelnya, hanya ukuran kacanya ini lebih gede sedikit. Ini untuk Oppo A74 5G ini agak panjang sedikit pinnya. Ini nih udah saya buka housing belakangnya, terus bautnya dilepas, terus back covernya, jangan lupa fingerprintnya lepas, terus baru baterainya ya Lur. Baterainya kita tarik, kalau ditarik tidak kuat kita panaskan dulu baru ditarik ya. Ini saya panaskan di alat aspirator biar lebih mudah lagi penarikan baterainya. Terus saya panaskan lagi untuk mempermudah proses pelepasan LCD dari frame. Ini saya menggunakan silet. Ini saya belah-belah silet sedikit-sedikit biar mendapatkan celah untuk memasukkan mika ya. Ini pelan-pelan saya beset-beset menggunakan silet nih. Ini silet ya. Ini silet nih saya bagi menjadi dua. Terus dan alhamdulillah ini saya coba masukkan mika, udah masuk ya, pelan-pelan ya Lur. Ini karena pecahnya cukup parah, jadi untuk prosesnya pelan-pelan, jangan sampai terburu-buru. Ini saya tambahkan sedikit thinner biar mikanya masuk normal ya. Dipanaskan lagi biar lebih mudah. Ini sambil saya silet-siletin dulu biar lebih mudah ya mika saya masuk, karena ini pecahnya cukup parah, jadi pelan-pelan ya. Jangan sampai salah pergerakan, nanti LCD-nya langsung error ya Lur. Ini saya silet-siletin seperti ini. Ini tujuannya biar mempermudah mikanya memasuki celah-celah LCD dan framenya ya. Terus saya panaskan lagi dan mulai lagi memasukkan mika pelan-pelan ya Lur. Kalau berat jangan dipaksa, dipanaskan lagi, kalau nggak dikasih sedikit thinner. Terus kita sambung menggunakan silet lagi. Pokoknya seperti ini terus sampai LCD-nya terlepas dari frame ya. Nah, pelan-pelan saja, nggak usah terburu-buru. Ini karena pecahnya terlalu bombastis. Anjir, pecahnya parah banget ya ini ya. Aduh. Pelan-pelan ya Lur, karena ini di bagian atas ini pecahnya kecil-kecil ya. Jadi pelan-pelan. Nah, kita silet-siletin lagi dulu, jangan usah buru-buru. Kalau buru-buru yang ada poyeng ini ya, LCD-nya langsung ngeblank ya. Ini kita siletin pelan-pelan dan alhamdulillah ya. Ini saya cepetin ya, kagak lama, tadi agak lumayan lama, ini langsung saya cepetin aja ya. Dan ini udah terlepas LCD-nya yang renyek ini, dan tinggal kita tes apakah masih hidup. Dan alhamdulillah ya, masih keluar logo Oppo-nya. Hati-hati ya Lur untuk kasus yang pecahnya parah seperti ini ya. Kalau tidak hati-hati ya hancur ini gambarnya ya, hilang. Dan ini udah saya tes masih hidup, dan langkah selanjutnya kita akan memisahkan kacanya yang pecah parah ini dari LCD-nya menggunakan separator dengan suhu 70 derajat, kawatnya yang saya pakai 0,05 mili. Dan pelan-pelan karena ini pecahnya terlalu parah, proses
pemisahan kaca dan LCD-nya pelan-pelan. Nah, seperti ini, tidak usah terburu-buru, pelan-pelan, yang penting bisa terpisah secara tersempurna tanpa merusak polarizernya maupun LCD-nya ya. Pelan-pelan saja, ini berat ya lur. Ini lemnya cukup keras juga ini. Nah, ini pelan-pelan, ini pelan-pelan. Ini saya pelan-pelan terus ya lur. Nah, seperti ini terus lakukan sampai semuanya terpisah ya. Bagi teman-teman yang masih sering gagal, terus mencoba sampai benar-benar bisa ya. Karena kalau sering mengalami kegagalan itu adalah pembelajaran ya lur. Bagaimana caranya besok-besok biar tidak gagal lagi ya. Ya, caranya belajar terus ya. Mencoba terus dan terus, jangan putus asa. Dan ini tinggal finishing sedikit di bagian pojokan. Alhamdulillah selesai. Kita ulangin lagi dari atas. Nah, seperti ini. Karena tadi sudah awalan berat, kalau untuk selanjutnya mudah ya. Ini hanya memisahkan lemnya yang masih lengket saja, dan alhamdulillah ini sudah terlepas. Untuk langkah selanjutnya ini proses pemisahan lem OK sisanya yang di LCD. Saya menggunakan alat. Nah, menggunakan alat ini akan lebih mudah, lebih cepat. Karena kalau menggunakan jari terus, jari saya bisa kapalan ya loh. Dan ini saya menggunakan alat ini bisa beli di online. Yang saya pakai ini harganya kemarin berapa ya, saya punya dua, yang satu 350, yang satu lagi 200 ya, ada dua macam saya beli buat cadangan. Yang satu kalau suatu saat rusak atau ada kendala, saya masih ada cadangan alat yang lain. Karena dengan alat ini mempermudah juga ya, mempercepat kerjaan. Ini kalau tidak dipakai alat ini juga cukup lumayan lama juga waktunya untuk menghilangkan lem OK ini. Kalau lem OK tipe yang kayak di Oppo ini susah ya, ini agak susah ya, agak lengket bata. Kalau tidak punya alat langsung lama prosesnya. Jadi kalau punya alat ya lebih cepat. Nah, proses penghilangannya seperti ini pakai alat ya. Tinggal dipencet-pencet. Tapi juga tidak asal makainya. Kalau asal makainya bisa rusak juga ini LCD-nya. Asal ditekan nanti LCD-nya yang ada pecah. Jadi proses penggunaan alatnya juga harus pelan-pelan. Ini sudah hilang ya lem OK-nya, tinggal flagnya. Untuk menghilangkan flag bisa menggunakan thinner. Bagus lagi menggunakan pertalite sebenarnya, karena saya tidak suka bau pertalite, jadi saya menggunakan thinner. Karena kalau saya mencium bau pertalite itu pusing kepala saya, jadi saya biasa menggunakan thinner ya. Kalau thinner masih mending lah baunya, tidak terlalu menyegrak di hidung. Ini saya bersihkan terus seperti ini sampai semua flagnya benar-benar hilang dan kondisi LCD-nya bening ya, bening dari flag dan kotoran. Nah, seperti ini ya lur. Kita bersihkan terus sampai semua LCD-nya benar-benar bersih. Semuanya ya kita bersihkan, dan ini adalah udah bersih. Tinggal kita lap-lap lagi sampai debu-debunya semua hilang. Dan untuk langkah selanjutnya kita taruh di frame untuk pencetakan dengan kaca yang barunya ya. Dan ini kaca yang barunya tadi beli sudah beserta lem OK. Dan di bagian kamera jangan lupa dikasih lem OK cair ya. Tujuannya biar kameranya bening lagi. Dan ini tinggal kita lepas lem OK-nya. Karena outer glass yang baru itu kita beli sudah plus lem OK juga ada. Yang belum ada lem OK-nya juga ada ya. Dan yang saya beli ini udah plus lem OK. Dan tinggal kita presisikan, terus kita urut-urut pelan-pelan biar tidak terjadi gelembung ya. Kalau teman-teman tidak punya alat bubble remover buat ngilangin gelembung, urutnya pelan-pelan. Tapi kalau punya bubble remover ya cepet, tidak masalah, nanti gelembungnya bisa hilang dengan alat bubble remover ya. Nah, seperti ini kita urut-urut terus sampai semuanya menempel dengan sempurna ya. Nah, seperti ini pelan-pelan sampai pojokan dan selesai pengurutan. Dan alhamdulillah ini selesai.
Karena untuk membeningkan lagi sebenarnya ini gelembungnya hampir tidak ada ya. Ini biar tambah bagus saya masukkan bubble remover. Saya tunggu sekitar 10 menit ya. Ini sudah selesai pembubble removeran, penghilangan gelembung-gelembungnya. Dan untuk mengeringkan lem oka cairnya di bagian lubang kamera, saya menggunakan lampu UV tadi ya lor. Itu senter lampu UV untuk mengeringkan. Sambil menunggu saya kasih lem di framenya untuk proses finishing ya, untuk proses perakitan lagi setelah kita ganti dengan kaca outer glass yang barunya. Usahakan dibersihkan dulu sisa lem-lem di framenya biar proses pemasangannya presisi. Yang penting rapi, hasilnya mantap ya. Dan ini sudah saya kasih lem di framenya, tinggal kita pasangkan seperti ini. Selesai, kita rapikan lemnya, lem di framenya, dan kita rakit ulang ya lor. Alhamdulillah ini sehingga perakitan selesai. Senang ya lor kalau udah selesai seperti ini, tinggal menerima upahnya, upah kerja kita, dan tentunya bahagia ya lor. Dicoba saya tes charger dulu, oke masuk. Terus lanjut ke proses pemasangan fingerprint, terus perakitan casingnya, dan kita baut, terus kita tutup housing belakangnya ya lor. Wah mantep ini lor, mulus lagi. Yang tadinya pecah berantakan ini sekarang terselamatkan, dan LCD-nya pun ini masih original ya lor, masih mulus. Kita pasangkan juga SIM tray-nya, jangan lupa. Terus kita mulai pembautan ya lor, kita baut semua, dan alhamdulillah selesai nih ya lor. Tinggal kita bersihkan di bagian sisa-sisa lem di frame-nya tadi, terus kita tutup housing belakangnya, terus kita tes. Selesai, kita kasihkan masnya. Ini masnya ditungguin, lagi nungguin di sebelah saya, di depan counter saya. Dan alhamdulillah sudah saya buat semua, tinggal saya kasih lem di bagian housing belakangnya ini biar lebih rapat lagi. Tambahkan lem, tidak usah banyak-banyak, yang penting remnya rata. Dan selesai, tinggal kita bersihkan seperti ini, lalu kita tes. Pembersihannya saya menggunakan cairan IPA itu ya. Cairan IPA bisa beli juga di online. Cairan IPA itu hampir mirip-mirip alkohol. Terima kasih ya lor telah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang berminat nyervis di saya ganti-ganti kaca, bisa cek nomor WA saya di kolom deskripsi di bawah ya lor. See you in the next video. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.